Di sini kami membuat tentang aplikasi rental motor ya. Terkait aplikasi rental motor. Lalu sini izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa teman kelompok saya. Itu pertama ada Ardi Eza Pratama, NIM 2116. Lalu ada IGD Putu Purnaya dengan NIM 2010-132 dan Paulus Tedus Lasama Wujon dengan NIM 2010-127. Jadi agenda atau beberapa hal yang akan kami presentasikan sini yaitu pertama adalah desain, di mana desain ini memuat tentang bentukan daripada aplikasi itu seperti apa, mulai dari awal login, lalu dashboard, dan juga tampilan menunya seperti apa. Lalu ada database. Database ini berisi tentang data-data terkait dengan data customer, data ID motor, dan juga ID customer. Lalu yang berikutnya adalah codingan. Codingan di sini berupa ya terkait dengan sintak-sintak yang digunakan pada aplikasi ini. Dan yang terakhir adalah running program. Oke, ini ya untuk menjelaskan terkait dengan yang pertama adalah desain. Di sini langkah pertama yaitu si admin itu melakukan login dengan username dan password yang sudah dibuat. Setelah admin melakukan login, maka akan masuk dalam tampilan dashboard. Pada tampilan dashboard ini terdapat beberapa item seperti data motor, data customer, dan input transaksi, serta ada tombol untuk logout. Oke, yang berikut adalah data motor. Pada data motor ini berisi tentang data-data yang motor yang akan diinputkan. Jadi motor yang ada pada tempat rental itu diinputkan satu-satu pada aplikasi ini. Pada data motor ini tersebut ada beberapa item seperti ID motor, terus jenis motor, tipenya, warna, harga per hari, lalu jumlah unit ada berapa. Oke, lalu di bawahnya ini terdapat beberapa tombol navigasi seperti tambah data. Tambah data ini digunakan ketika kita sudah mengisi semua item-item yang di atas ini. Lalu edit ini ketika kita sudah mengisikan semua data ini, lalu ketika kita tambah data akan muncul data-data motor di bagian kanan sini, akan muncul seperti tabel. Lalu ketika kita mau edit, kita tekan dulu, lalu kita tekan edit. Lalu ada navigasi tombol hapus. Nah, hapus ini ketika kita ingin menghapus data motor, kita tekan data motor yang ada di sekitaran di sini, lalu kita hapus. Lalu clear. Clear ini digunakan ketika kita ingin menghapus isi data ketika kita mau memperbaiki atau menghapus data-data yang ada di ketika kita isi nih. Misalkan ada keliru, kita tekan clear. Yang berikutnya data customer. Kurang lebih dia hampir sama navigasinya seperti data motor tadi. Cuma data customer ini berisi tentang data-data atau pelanggan yang ingin kita data seperti itu. Di sini terdapat ID customer. ID customer ini bisa nomor induknya ya, NIK KTP atau nomor SIM-nya seperti itu. Lalu ada nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan nomor HP. Lalu ada data transaksi. Jadi ketika si admin sudah menginputkan data-data berupa data motor, lalu data customer, semuanya nanti akan muncul di sini. Mulai dari ID transaksi, ID motor, terus ID customer, motor apa yang dipakai, tipenya apa, lalu tersedianya berapa, nama,
alamat, nomor HP, total harga, lalu status. Status ini menunjukkan bahwa ketika motor itu sudah dikembalikan atau belum. Kalau sudah nanti akan menjadi status selesai, kalau belum, belum selesai. Tuh. Lalu di bawah ini terdapat navigasi, ada 2 tombol, tambah transaksi dan selesai. Tambah transaksi ini ketika kita ingin menambahkan transaksi, dan selesai ketika motornya itu sudah balik ke rental. Jadi si customer sudah selesai menggunakan motor, sudah selesai masa berlaku untuk peminjaman atau rental motor, maka si admin ini akan menginputkan atau tekan tombol selesai ini. Oke, yang berikut adalah input transaksi. Input transaksi ini berisikan tentang detail motor dan detail customer yang akan meminjam atau merental motor, lalu akan berisi tentang harga. Jadi berapa hari dia meminjam, maka langsung muncul harganya di tampilan aplikasinya. Oke, jadi yang pertama itu ketika kita memasukkan ID transaksi. ID transaksi ini berupa transaksi keberapa. Misalkan kita isi transaksi yang pertama, berarti kita transaksi satu, kita tekan angka 1, lalu kita isi ID motor. ID motor nanti akan muncul seperti pada tampilan ini. Nanti akan berisi tentang ID motor, jenis motor, tipe, warna, terus harga, hari, dan jumlah unit tersedia. Lalu pada ID customer pun juga sama. Data customer itu berupa ID customer, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan nomor HP. Oke. Oke, sekian daripada penjelasan desain awalnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada kali ini saya Purnaya akan melanjutkan penjelasan mengenai sistem motor laku atau sistem rencar sepeda motor laku yang akan menjelaskan pada bagian database. Pertama-tama, database dari sistem ini menggunakan phpMyAdmin. Oke. Jadi dapat diperhatikan di layar kalau sistem database motor laku menggunakan beberapa tabel. Yang pertama ada tabel admin, kemudian ada tabel customer, ketiga ada tabel motor, dan yang keempat adalah tabel transaksi. Penjelasan yang pertama mengenai tabel admin. Baik, jadi pada tabel admin adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data dari administrator, meliputi ada atribut ID admin sebagai atribut primary key dalam tabel ini, kemudian ada username dari admin, serta password dari admin. Yang kedua, ada tabel customer. Baik, dapat diperhatikan untuk tabel yang kedua atau tabel customer ini adalah tabel yang menyimpan data-data berkaitan dengan customer. Di dalam tabel customer ini ada beberapa atribut. Yang pertama adalah ID customer sebagai primary key dalam tabel. Kemudian ada nama dari customer, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, serta nomor HP. Lanjut ke tabel yang ketiga adalah tabel motor. Jadi tabel motor ini adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data-data sepeda motor yang ada di sistem tersebut. Yang pertama adalah ID motor sebagai atribut primary key, kemudian tipe motor, jenis motor, warna, harga, serta jumlah unit yang tersedia. Yang terakhir adalah tabel transaksi, di mana fungsi dari tabel transaksi adalah untuk menyimpan
data-data yang berkaitan dengan proses transaksi. Di tabel transaksi ini juga nanti akan berelasi dengan tabel-tabel yang lainnya, sehingga untuk itu di dalam tabel transaksi ada beberapa atribut. Yang pertama adalah ID transaksi sebagai atribut primary key dari tabel ini, kemudian ID motor yang jadi atribut berikutnya, kemudian ada ID customer, jenis motor, tipe, jumlah unit, kemudian nama, alamat, nomor HP, total harga, serta status dari transaksi. Tersebut merupakan penjelasan mengenai tabel. Selanjutnya adalah melihat relasi yang terjadi dalam tabel. Untuk relasi setiap tabel dapat dilihat pada IRD berikut ini. Baik, bisa diperhatikan di layar bahwa berikut merupakan tampilan IRD dari masing-masing tabel dalam database motor laku ini. Yang pertama, kita bisa melihat tabel admin, di mana tidak ada relasi yang menuju ataupun keluar dari tabel admin ini. Kemudian kita dapat melihat ada tabel customer, tabel motor, dan juga tabel transaksi yang terhubung dengan garis masing-masing. Kita mulai penjelasan dari tabel customer, di mana tabel customer ini berelasi dengan tabel transaksi. Untuk relasinya adalah one to many atau satu dengan banyak. Jadi setiap satu customer dapat melakukan banyak proses transaksi. Itu adalah relasi dari tabel customer ke tabel transaksi, di mana foreign key dari tabel transaksi yang diambil dari tabel customer adalah ID customer. Berikutnya kita bisa perhatikan tabel motor di sini dengan tabel transaksi. Relasi dari tabel motor ke tabel transaksi adalah one to one, di mana setiap satu motor dapat atau hanya dapat dilakukan satu kali proses transaksi. Begitupun satu kali proses transaksi hanya dapat memuat satu data sepeda motor. Primary key ID motor di tabel motor dapat digunakan sebagai foreign key di tabel transaksi. Sehingga nanti dalam tabel transaksi akan merekap data yang berisi dengan ID sepeda motor, kemudian ID customer, serta data-data atau atribut-atribut lainnya yang tersimpan dalam tabel tersebut. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk database dari sistem motor laku ini. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ardesa Pratama. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian coding pada project motor laku ini. Jadi pertama saya mendownload sebuah jar MySQL connector versi 8.0.31 untuk mengkonekkan ke database yang telah dibuat sebelumnya. Dan saya membuat satu buah Java class dan 5 buah JFrame. Di mana pada Java class connection DB ini digunakan untuk mengkonekkan ke database. Pada file ini terdapat perintah try catch string URL untuk memasukkan alamat dari database motor laku. Di sini localhost motor laku. Kemudian string user, di sini menggunakan root, dan string password di sini kosong karena tidak menggunakan password. Oke, itu untuk connection DB. Lanjut ke login admin. Pada login admin, di sini ada 2 text field dan 1 buah button login. Untuk text field yang pertama digunakan untuk menginputkan username, dan text field kedua untuk menginputkan password. Pada button login, di sini menggunakan perintah try catch. Pada try catch
pada try terdapat query menggunakan query select bintang from tb admin where username. Jadi username-nya akan mengambil data dari text field yang akan diisi, mengambil data dari ini, text field ini yang akan diisikan oleh admin, and password, dan passwordnya akan mengambil data yang diinputkan oleh admin dari text field ini, text field password. Kemudian di sini terdapat perintah if else, di mana pada if akan mengambil data dari text field menggunakan metode getText dan akan dicek apakah sama persis dengan username yang ada pada database. Di sini menggunakan metode equals untuk mengeceknya. Dan pada password di sini akan mengambil data yang diinputkan di text field password pada bagian ini, di mana password tersebut akan dicek dengan menggunakan metode equals dan dicek apakah sama persis dengan password yang terdapat pada database. Kemudian jika sama username dan password sama, di sini akan menampilkan sebuah message. Di sini menggunakan perintah JOption pane, show message dialog. Jika login berhasil, akan menampilkan sebuah message login berhasil dan akan men-set visible, akan menampilkan dashboard admin atau men-set visible true. Dan di gframe login admin ini akan didispose atau langsung ketutup jika login berhasil. Jika login gagal, di sini akan menampilkan sebuah message username atau password yang Anda masukkan salah. Oke, itu untuk gframe loginnya. Oke, selanjutnya adalah gframe dashboard admin. Pada gframe ini terdapat 5 panel. Jadi yang panel pertama untuk navigasi, panel kedua untuk menampilkan homepage yang akan ditampilkan pertama kali jika sistem dijalankan. Kemudian panel yang kedua yaitu panel motor page, di mana pada panel ini akan digunakan untuk admin menginputkan data motor, bisa mengedit, hapus, dan menampilkan data motor yang terdapat pada database yang akan ditampilkan pada tabel tersebut. Kemudian pada panel cast page, pada panel ini digunakan untuk menampilkan data customer, di mana di panel ini admin akan menginputkan data-data customer, menginput, mengedit, dan menghapus, dan data-data yang customer yang ada di database akan ditampilkan pada tabel customer ini. Kemudian yang terakhir adalah panel transpage. Pada panel ini akan menampilkan data yang terdapat pada database, data transaksi yang ada di database akan ditampilkan pada tabel ini. Dan ada juga button tambah transaksi dan juga selesai jika proses transaksi selesai. Sebelumnya saya sudah membuat 3 buah method class untuk menampilkan data yang terdapat pada database seperti pada tabel TB motor, TB kas, dan TB transaksi. Yang pertama yaitu
public void load detail mode. Jadi method class ini nanti akan digunakan untuk menampilkan data yang ada pada tabel TB motor, kemudian ditampilkan ke tabel ini, data motor, tabel data motor. Selanjutnya yang kedua yaitu load detail class. Di sini menggunakan query select from TB class untuk menampilkan data-data yang terdapat pada tabel TB class, pada database TB class yang akan ditampilkan pada tabel customer. Kemudian yang ketiga yaitu load detail trans. Di sini menggunakan query select bintang from TB transaksi, di mana data yang ada pada TB transaksi akan ditampilkan ke tabel data transaksi ini. Kita mulai dari panel motor page. Jadi pada panel ini terdapat 4 buah button: tambah data, edit, hapus, dan clear. Pada button tambah, di sini menggunakan event mouse click, di mana pada button ini terdapat program atau codingan, try catch, dan query yang digunakan untuk menginputkan data tersebut adalah insert into TB motor value. Value-nya di sini akan mengambil dari text field dan combo box yang telah diisi oleh admin. Jadi datanya akan diambil dari text field combo box ini. Kemudian pada edit, di sini juga sama menggunakan event mouse click. Di sini menggunakan perintah try catch, dan query yang digunakan adalah update TB motor, set jenis motornya. Pada jenis tabel jenis motor, di sini akan mengambil dari text field jenis motor. Jadi akan mengambil dari sini jenis motor. Kemudian tipenya, pada tipe akan mengambil dari combo box menggunakan metode get selected item. Kemudian warna sama, harga akan mengambil text field harga menggunakan metode get text, dan seterusnya. Nah, ini Java SQL connection untuk melakukan koneksi ke database. Kemudian Java prepare statement untuk mengexecute dari query yang kita masukkan tadi. Kemudian jika update berhasil, di sini menggunakan JOption pin show message. Jadi akan menampilkan message data motor berhasil diedit. Dan di sini akan, jika gagal, menggunakan sama JOption pin show message dialog, dan message-nya adalah data motor gagal diupdate. Kemudian pada button hapus sama menggunakan mouse click. Pada button ini terdapat perintah try catch. Query yang digunakan yaitu menggunakan delete from TB motor, where ID motor, JTF ID mod. Jadi mengambil data yang diinputkan oleh admin. Kemudian untuk menampilkan data yang ada pada tabel ke text field dan combo box, di sini pada tabel
menggunakan event mouse click. Di sini menggunakan inline JTable row at point. Jadi mengambil point row-nya. Kemudian untuk mengambil indeks ke 0, string ID mode JTable get value line. Line ini row-nya. Kemudian indeks ke 0 dan mengubahnya menjadi string, to string. Kemudian data yang pada tabel pada indeks ke 0 akan ditampilkan ke text field motor. Text field motor yang ini. Text field ID motor. Dan seterusnya. Untuk yang combo box di sini pada indeks kedua dan men-setnya menjadi string menggunakan metode toString. Di sini menggunakan if dan else if. If tipe motor ini tipe motor sama dengan equals menggunakan metode equals jika sama dengan automatic. Jadi combo box ini akan diset ke indeks ke 0. Dan jika sama dengan manual, akan diset ke indeks yang ke-1, yaitu manual. Dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yaitu button clear. Di sini untuk menghapus inputan yang ada di sini agar admin bisa menginputkan data baru. Untuk clear di sini sama menggunakan event mouse click. Jadi text field dan combo box tersebut akan diset. Yang pertama yaitu ID motor yang awalnya di disable, sekarang di enable. Kemudian untuk ID motornya set text di sini akan menampilkan sebuah string kosong. Ini juga sama. Text field jenis motornya akan diset menjadi string kosong. Kemudian untuk combo box-nya di sini akan di set selected index, jadi akan berubah menjadi indeks 0 yang pertama. Oke, itu mungkin untuk panel mode page atau panel data motor. Selanjutnya yaitu pada panel customer page. Jadi pada panel ini sama seperti prosesnya sama seperti panel sebelumnya, yaitu panel motor page, sama persis prosesnya untuk menginputkan, edit, hapus, clear sama persis, dan pada tabel juga. Cuma bedanya pada atributnya saja. Dimana di sini kan atributnya ID customer, nama, tanggal lahir. Kalau di motor page, di sini ID motor, tipe, jenis motor. Oke, selanjutnya yaitu panel transpage. Pada panel ini akan menampilkan sebuah page data transaksi yang di dalamnya terdapat satu buah tabel untuk menampilkan data-data yang berada pada database untuk ditampilkan pada tabel ini. Kemudian ada button tambah transaksi untuk admin menambahkan transaksi dan button selesai. Pada button transaksi menggunakan event mouse click, dan jika diklik di sini gframe transaksi akan di set visible true, di mana jika diklik akan menampilkan gframe transaksi, gframe ini. Dan pada gframe ini terdapat informasi detail motor dan detail customer.
dan juga ada text field ID transaksi untuk admin menginputkan ID transaksi. Kemudian ada dua button, ID motor dan ID customer. Di mana pada button ini nanti akan, jika diklik, di sini menggunakan event mouse click. Jika diklik, button ini akan menampilkan from motor ini, menampilkan from motor. Dan untuk button ID cash di sini jika diklik akan menampilkan form customer untuk admin memilih customer yang akan melakukan transaksi. Jadi pada form ini menggunakan event mouse click. Jika data pada tabel tersebut diklik, akan menampilkan data tersebut yang berada pada tabel ini. Jika diklik akan menampilkan ke informasi yang ada pada transaksi ini. Akan tampil di sini. Seperti ID motor, jenis motor, akan tampil di sini. Sama juga dengan yang customer. Menggunakan event mouse click. Ini. Jadi akan mengambil data dari tabel indeks 0, 1 sampai 6. Kemudian label yang ada pada transaksi akan, label ini transaksi akan, sebelumnya semua text field ini, panel text field semua sudah saya set customize code-nya menjadi public static agar bisa diakses beda gframe maupun beda panel. Ini jika diklik nanti akan pada transaksi ini akan muncul data-data dari customer. Kemudian text field jumlah hari untuk admin menginputkan jumlah hari sewa atau rental motornya yang kemudian akan dikalikan dengan harga motor. Kemudian setelah itu akan ditampilkan ke label ini, label total harga. Jadi button total harga codingannya berada pada button total harga ini. Dan untuk pengurangan stok pada tabel motor, stok pada tabel motor, stok maksudnya stok yaitu jumlah unitnya. Di sini saya set visible, jadi saya tidak tampilkan di sini. Ini saya tampilkan di sini, kemudian akan dikurangi 1 dan hasilnya akan ditampilkan ke sini. Tampilkan di sini. Yang kemudian saya menggunakan query update. Jadi hasilnya ini akan diambil datanya menggunakan metode getText dan mengupdate-nya ke jumlah unit ini, ke tabel jumlah unit. Kemudian button transaksi. Ini menggunakan event mouse click. Sebenarnya saya sudah membuat metode kelas insert trans update stock pada codingan ini. Yang pertama yaitu insert trans pada metode kelas ini terdapat try catch, di mana di sini menggunakan query untuk SQL-nya menggunakan query insert into table transaksi. Value-nya di sini akan mengambil data-data yang ditampilkan pada label yang ada pada transaksi, seperti ID trans, label ID motor, label ID customer, yang sebelumnya ditampilkan dari form motor ini. Kemudian
jika insert berhasil, di sini menggunakan JOption pane dengan message data transaksi berhasil di input. Jika gagal, di sini akan menampilkan message data gagal di input. Kemudian untuk update stoknya, tadi saya kan membuat itu apa namanya, label yang di hidden ini, yang jumlah stoknya sudah dikurangi 1. Ini akan diambil di sini. Di datanya akan diambil di ini, get text, kemudian diupdate ke ID motor. ID motor. Jadi ID motornya yaitu di sini. Saya juga menghidden untuk ID motornya. ID motor di sini. ID motor akan mengambil dari label ini. Data dari label itu. Kemudian di database-nya akan diupdate. Diupdate ini di jumlah unitnya. Dan ini untuk update stoknya sama. Jadi untuk update stok, label unit kurangnya itu tadi diambil dari jumlah stok yang sudah dikurangi itu dengan label ID motornya, get text, dan jika berhasil, jumlah stok ini berhasil diupdate. Jadi untuk update stoknya. Oke, itu untuk input transaksi. Selanjutnya yaitu jika transaksi sudah selesai. Jadi di sini tabelnya menggunakan event mouse click agar admin bisa memilih data transaksi mana yang akan diganti statusnya menjadi selesai. Diklik di sini. Nah, jadi saya sudah membuat JLabel yang saya hidden di sini. Di sini ada selesai. Kemudian ada ID transaksi. Ada ID transaksi. Ada ID motor. ID status before ID stock unit. Kemudian update jumlah unit. Jadi admin akan mengklik data yang akan diganti status menjadi selesai sini, dimana nanti akan ditampilkan ke JLabel yang sudah saya hidden tadi. Dan untuk stok unitnya akan ditambahkan 1, kemudian akan diambil dan diupdate lagi ke database TB motor pada jumlah unitnya, dimana yang tadinya sudah dikurangi 1 nanti akan ditambah lagi 1 jika transaksi sudah selesai. Pada selesai. Jadi nih, ini menggunakan if else, if get text, jika dari labelnya itu sudah yang saya hidden itu selesai, jadi transaksinya sudah selesai, tidak akan menambah stok pada jumlah unit lagi. Jika belum, menggunakan else, di sini menggunakan try catch, jadi tadi akan diupdate apa namanya itu label status afternya, dimana pada label status after ini di sini menggunakan selesai.
Jadi ini akan diambil datanya, get text. Teksnya akan diambil, kemudian diupdate ke database transaksi. Akan mengubah di statusnya yang awalnya pinjam akan berubah menjadi selesai. Oke, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari proses coding pada project ini. Oke, selanjutnya saya akan mensimulasikan atau running programnya. Di sini ada login admin, di mana admin akan memasukkan username dan password yang sesuai dengan yang ada pada database. Reza Pratama, kemudian password, login berhasil. Dan jika login berhasil akan masuk ke Gframe ini. Dan itu kalau login berhasil. Jika login gagal, di sini ada button logout. Jika login gagal, contohnya Reza Pratama dan passwordnya salah. Login, sistem akan gagal. Sistem akan tidak membuka Gframe dashboardnya. Kembali, password 24789. Login berhasil. Nah, ini adalah tampilan awal dari dashboardnya. Kemudian selanjutnya yaitu data motor. Di sini terdapat tabel untuk menampilkan data motor yang ada pada database. Dan admin bisa menginputkan data tersebut, mengeditnya, menghapusnya. Pertama yaitu input, contohnya yaitu sini ID motornya 4, kemudian tipenya Vario juga, Vario, jenis motor Matic, warna hitam, harga perharinya 50.000, jumlah unit 6, tambah data motor berhasil diinput dan langsung ditampilkan di sini. Dan untuk mengeditnya, admin harus mengklik data yang pada tabel yang akan dimunculkan di sini pada text field dan ini combo boxnya. Kemudian contohnya ini pada jumlah unit saya ganti menjadi 10, edit, data motor berhasil diedit dan jumlah unit akan berubah menjadi 10. Kemudian hapus. Untuk menghapusnya tinggal klik data ini dan klik button hapus dan data berhasil dihapus. Kemudian untuk button clear ini untuk menghapus data yang dimasukkan di sini di text field dan combo box ini agar admin bisa menginputkan data yang baru. Jika diklik, semuanya akan hilang. Dan admin bisa menginputkan data baru. Untuk data customer, di sini terdapat tabel yang menampilkan data-data yang ada pada database dan admin bisa menginputkan, menambah data atau menginput data, edit, hapus. Untuk melakukan tambah data di sini contohnya yaitu ID customer 4, nama Eza, kemudian tanggal lahir Bali, kemudian jenis kelamin perempuan, alamat Banyuwangi, kemudian pekerjaan pelajar, nomor HP, kemudian tambah data. Nah, data customer berhasil diinput dan langsung muncul di sini. Kemudian untuk mengedit, sama seperti sebelumnya, dengan klik data ini akan muncul di sini. Kemudian contohnya jenis kelamin saya ganti laki-laki, kemudian edit, data customer berhasil diedit, diupdate. Di sini berubah menjadi laki-laki. Untuk menghapusnya, klik datanya pada tabel, kemudian hapus. Untuk button clear sama seperti pada data motor ini, untuk menghapus data yang dimasukkan di sini agar admin bisa menginputkan data baru. Ini. Selanjutnya yaitu input transaksi.
Di sini sudah ada satu transaksi. Untuk menambahkan transaksi baru, mengklik button tambah transaksi, kemudian akan muncul sebuah transaksi, dan di sini contohnya yaitu ID transaksi 2, kemudian klik ID motor. Di sini data motor akan muncul untuk ditampilkan pada detail motor ini. Kita klik, di sini akan muncul detail-detail dari motornya yang akan disewa. Kemudian untuk ID customer, sini klik. Jika sudah diklik akan muncul di sini. Kemudian jumlah hari, contohnya 6 hari. Total harga 300.000. Kemudian untuk menambahkan, memencet tambah transaksi. Data transaksi berhasil diinput. Jumlah stok berhasil diupdate. Jadi, jumlah stok yang ada di data motor akan berkurang. Sini, yang sebelumnya 3 menjadi 2 unit. Kemudian di sini status masih dipinjam. Untuk merubahnya menjadi selesai, jadi admin tinggal memencet data pada tabel ini, kemudian klik selesai. Status dan jumlah unit berhasil diupdate. Pada status akan menjadi selesai, kemudian pada data motor akan kembali menjadi 3. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk simulasi running programnya. Ini yang terakhir adalah button logout untuk logout kembali ke login page-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada bagian simulasi running programnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.